Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safaura Marizlanti, kelas 11 IPS 5, absen 28 akan menjelaskan tentang Rabi'ah al-Adawiyah. Seperti yang kita ketahui, Rabi'ah al-Adawiyah merupakan salah seorang tokoh sufi perempuan yang diperkirakan berasal dari kota Basrah, Irak. Beberapa hari setelah kelahiran Rabi'ah al-Adawiyah, sang ayah yang bernama Ismail bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan di dalam mimpi tersebut, Rasulullah mengatakan bahwa bapak dari Robiah ini tidak perlu terlalu bersedih karena kelak anaknya yang bernama Robiah tersebut akan menjadi wanita yang mulia, yang kelak akan banyak orang yang mengharapkan syafaatnya. Nah, suatu ketika pada saat ayah dan ibu Robiah sudah meninggal, keempat bersaudara tersebut akhirnya memutuskan untuk bekerja. Robiah bekerja sebagai penarik perahu di Sungai Dajlah, sedangkan ketiga saudari perempuannya bekerja di rumah tenun sebagai peminang benang. Nah, pada saat kota Basrah dilanda kemarau dan bencana alam yang lain, keempat bersaudara tersebut memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lebih layak di kota. Pada saat proses mencari pekerjaan tersebut, Robiah ini terpisah dari ketiga saudarinya, sehingga Robiah tinggal sendirian. Nah, pada saat ia sendiri, ia pun diculik oleh kelompok penyamun dan kemudian dijual kepada salah seorang pedagang seharga 6 dirham. Pada saat itu pula, Robiah kehilangan kemerdekaannya dan menjadi amat yang diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan yang lain. Robiah al-Adawiyah menjadi amat yang sangat laris karena selain muda, beliau juga sangat cantik dan mempunyai kemampuan menari dan menyanyi yang bagus. Namun demikian, setiap malam Robiah ini bermunajat kepada Allah bahwa jika kelak ia merdeka, maka ia akan beribadah terus kepada Allah. Nah, pada suatu ketika, saat Robiah berdoa dan menunaikan sholat malam, majikannya dikejutkan oleh keberadaan cahaya yang sangat terang di atas kepala Robiah al-Adawiyah. Karena melihat fenomena yang aneh tersebut, akhirnya majikannya pun ketakutan dan memutuskan untuk membebaskan Robiah al-Adawiyah. Sejak saat itu, Robiah al-Adawiyah bebas dari cap budaknya dan kemudian pergi ke padang pasir dan memutuskan untuk tinggal di sana. Menjadi sufi yang agung dan terkenal. Di akhir hayatnya, pada saat Robiah pulang untuk menunaikan haji, Robiah ini mulai menurun kesehatannya dan akhirnya sebelum ia pergi, ia menyampaikan kepada salah sahabatnya bahwa sebenarnya ia ini sudah menyiapkan kain kafan sendiri. Jadi tidak lama setelah kejadian tersebut, Robiah al-Adawiyah berpulang ke rahmatullah. Mengungkapkan perasaannya tentang cinta ilahi dengan dua corak cinta, yaitu cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta karena diriku berpijak pada seorang hamba yang senantiasa terpaut dengan Tuhannya. Pada makom ini, seorang hamba itu berusaha untuk dekat kepada Allah dengan menunjukkan kepatuhannya dan membenci sikap yang melawan kepada Allah. Dengan ketaatan dan kepatuhan yang luar biasa, maka seorang hamba akan berhasil menjadi kekasihnya. Lalu, cinta yang kedua yaitu cinta karena dirimu terbentuk pada saat Robiah al-Adawiyah mengalami kasyaf, yaitu keterbukaan tabir yang selama ini menghalangi seorang hamba dengan Tuhan. Melalui proses mukasyafah, hamba berusaha. Tuhan membukakan hijab Robiah al-Adawiyah sehingga tercapailah maqam musyahadah, yaitu pengalaman menyaksikan keagungan Allah melalui kata hati atau basyirah, sehingga ia mencapai ma'rifat. Tasawuf yang diajarkan oleh Robiah al-Adawiyah merupakan perwujudan rasa tulus dan ikhlas dengan cinta tanpa adanya permintaan ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf yang diamalkan oleh Robiah ini merupakan tasawuf irfani, dan dari pengajaran-pengajaran Robiah al-Adawiyah ini banyak dijadikan acuan kepada ahli tasawuf-tasawuf yang lain sampai sekarang. Terima kasih, itulah mengenai Robiah al-Adawiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.